Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Jemaah salat subuh Masjid Al-Firdaus yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami mohon maaf mungkin terlambat hadir di masjid ini karena tadi saya salah masjid. Iya, sudah mampir ke sebuah masjid yang saya bisa ngisi juga. Lalu takmirnya tanya, "Ustaz, ada jadwal di sini?" "Enji, enggak salah." "Ah, masa? Saya di sini kok." Saya juga yang ngotot ya. Saya lihat jadwal, oh ya salah. Akhirnya perjalanan yang harusnya 7 menit, saya kejar jadi 1,5 menit. Enggak tahu gimana ngebutnya tadi. Untung nama saya selain Sulaiman Rashid juga Sulaiman Rossi. Jadi, ya, insyaallah. Ya, insyaallah di subuh hari yang mulia ini di bulan Ramadan, hari ganjil juga ya insyaallah. Tema yang akan kami angkat yaitu dari rencana buku kami. Rencana buku kami yang akan kami cetak tapi belum jadi. Dan kami sampaikan hanya 3 atau 4 poin saja karena kalau disampaikan semua poinnya nanti bukunya nggak laku, sudah tahu semua isinya. Yaitu judulnya Kiat-kiat melindungi anak dari kejahatan makhluk. Kiat-kiat melindungi anak dari kejahatan makhluk. Islam adalah agama yang sempurna. Kita semua sepakat akan hal itu karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini agama kalian sudah sempurna. Yang namanya sudah sempurna berarti mengajarkan tentang semua perkara untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Salah satunya adalah mengajarkan bagaimana cara kita para orang tua secara khusus ya, dan kaum muslimin secara umum untuk melindungi anaknya dari gangguan kejahatan makhluk, terutama makhluk sebelah. Makhluk sebelah tahu ya, saudara kita dari bangsa jin. Maka yang pertama yaitu hal tersebut bisa kita lakukan sejak awal, yaitu sejak suami istri itu jima atau hubungan intim. Bagaimana caranya? Yaitu berdoa. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana fima razaqtana. Artinya, ya Allah, jauhkanlah kami berdua, suami istri, dari kejahatan syaitan. Dan lindungilah calon anak kami ini kalau memang engkau rezekikan sebagai anak juga dari kejahatan syaitan. Kata Nabi, seandainya pada malam itu Allah takdirkan mereka akan punya anak, lalu mereka baca doa itu, maka nanti anak itu setelah lahirnya akan Allah jaga tetap di atas fitrahnya. Apa yang dimaksud tetap di atas fitrah? Ada 2. Yang pertama, tetap di atas iman, artinya anak ini tidak akan murtad. Yang kedua, anak ini tidak akan menyimpang dari fitrahnya. Kalau dia laki-laki, fitrahnya laki-laki. Kalau dia perempuan, fitrahnya perempuan. Sehingga kuat dugaan kami, anak yang kecilnya laki kok gede jadi cewek gitu ya. Nah, dulunya mungkin namanya Putra, gedenya Lisa. Nah, menyimpang fitrahnya berarti dulu orang tuanya tidak membaca doa ketika jima. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, yaitu ketika anak tersebut ada di dalam kandungan. Ada di dalam kandungan. Bagaimana cara kita orang tua untuk melindungi anak? Apakah jin bisa mengganggu kandungan? Oh, bisa. Salah satu bentuk gangguan jin kepada kandungan adalah jin menggugurkan kandungan atau memindahkan kandungan atau mencuri kandungan. Kok bisa? Jadi bisa saja. Istana Ratu Bilqis saja bisa dipindahkan oleh jin. Istana yang begitu besar, apalagi kandungan yang cuma sak genggam. Bagaimana cara kita para orang tua melindunginya? Yaitu dengan cara membaca Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah di rumah kita. Rasulullah SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Jangan sampai rumah kalian seperti kuburan. Iqra'ul Qur'ana fi. Bacalah Quran di rumah kalian. Kenapa? Fa inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena syaitan lari terbirit-birit dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Dibacakan surat Al-Baqarah, setannya lari terbirit-birit. Tapi mohon maaf, baca Al-Baqarahnya yang bagus. Jangan cuma Bismillahirrahmanirrahim Al-Baqarah. Ya jenengnya nyebut surat. Baca berarti dari alif lam mim sampai selesai. Wah, Ustaz, Al-Baqarah ya 2,5 juz dibaca sekali, gemper. Ya iso dicicil, jangan cuma mobil aja yang dicicil ya, baca Qur'annya dicicil. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ketika anak itu lahir, bagaimana cara melindungi dari kejahatan syaitan? Yang ketiga yaitu ketika anak itu lahir,
brojol cara Jawane ya. Dengan berdoa kepada Allah. Kalau bayinya laki-laki, u'izuka. Kalau bayinya perempuan, u'izuki bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku mintakan perlindungan darimu untuk anakku ini. Kalau anak laki-laki, u'izuka. Anak perempuan, u'izuki bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku meminta perlindungan kepadamu ya Allah untuk anakku ini dari kejahatan segala makhluk. Udah 3 aja. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, karena pertama ini kultum, kuliah 7 menit dan saya hitung sudah 6,5 menit. Ya, saya nggak mau korupsi waktu. Ya, sekian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum, wallahu taala alam. Atau saya kasih bonus 1 lah ya. Tapi janji beli bukunya nanti ini. Nggak boleh berdagang di masjid ya, malah saya ngiklan pula. Astagfirullah. Yang keempat, yaitu ketika anak tadi sudah mulai timik-timik, tahu timik-timik? Ini cara bahasa Indonesianya apa ya? Hah? Bukan merangkak. Timik-timik itu merangkak. Jalan rambat-rambat di dinding-dinding, di kursi. Nah, itu timik-timik. Oh, berarti ngerti ya? Nah, timik-timik. Nah, dia sudah mulai bisa langkah keluar rumah atau sudah bisa berjalan malah. Nah, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Idza kana junhul lali aw amsaitum fakufu sibyanakum." Apabila waktu sore telah habis, maghrib mau masuk. Maghrib sekarang jam 17.40. Kita bulatkan saja. Nah, kurang lebih 10 menit sebelum maghrib ya, kurang lebih ya. Nabi tidak katakan 10 menit, tapi kurang lebihnya kita bisa perkirakan. Anak kecil yang belum baligh, kata Nabi, fakufu sibyanakum, disuruh masuk rumah. Kenapa? Fa inna syaitana tantashiru hina idzin. Karena menjelang waktu maghrib itu, syaitan melepaskan semua tentaranya. Dan dia akan mengganggu orang-orang yang keluar rumah menjelang maghrib dari kalangan bocil-bocil yang belum baligh. Mula nih simbah bien nek ngandani. Ini kalau saya bahasa Jawa paham gak ya? Paham ya? Iya. Mula nek simbah-simbah bien ngandani putune sing dolan wae wis meh maghrib. Apa jari simbah? Leh arep nang ndi? Dolan, Mbah. Ojo adoh-adoh mengko awakmu digondol. Nah niku. Cuma simbah kan nggak hafal hadisnya, boro-boro hafal hadis simbah-simbah dulu ya kan, pakai jilbab aja dah syukur. Ya hadisnya sekarang saya kasih tahu, hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Ustadz, dalilnya bisa diulangi, bisa silahkan baca bukunya nanti kalau sudah jadi ya. Lagi-lagi soft selling. Ya barakallahu fiik, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.